Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Sidik, BP 1911092029, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik jurusan Teknik Elektro. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah agama dengan judul Sejarah Kebudayaan Islam. Sejarah diartikan sebagai pengetahuan atau uraian tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Jadi, sejarah kebudayaan Islam merupakan peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sejarah kebudayaan Islam periode klasik. Yang pertama yaitu dinasti Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Dinasti Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin atau khalifah kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dinasti Bani Umayyah ini berpusat di Damaskus yang berkuasa hampir 1 abad. Dinasti ini ada 4 penguasa yang paling menonjol karena dianggap paling berjasa, yaitu Muawiyah I, Abdul Malik, Walid I, dan Umar II. Perkembangan peradaban Islam pada Bani Umayyah. Yang pertama, penetapan mata uang sendiri terbuat dari emas, yaitu dinar, dan dari perak, yaitu dirham. Yang kedua, menciptakan sistem pos Diwan al-Barid, yaitu sistem yang menghubungkan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Yang ketiga, dibentuknya angkatan laut model, yaitu Angkatan Laut Bizantium. Dan yang keempat, didirikannya rumah sakit yang juga sebagai tempat ilmu kedokteran. Yang kedua, periode klasik, yaitu dinasti Bani Abbas. Dinasti Bani Abbas berkuasa sangatlah lama, yaitu 5 abad lebih, tepatnya 750 sampai 1258 Masehi, yang terbagi kepada 5 periode. Periode pertama yaitu 750 sampai 847 Masehi, dikenal sebagai abad keemasan Islam atau The Golden Age of Islam. Dan yang paling menonjol adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang sangat besar. Periode kedua yaitu 847 sampai 945 Masehi. Disebut juga sebagai masa pengaruh Turki pertama karena kekuasaan khalifah banyak dikendalikan oleh orang-orang Turki. Periode ketiga 945 sampai 1075 Masehi merupakan periode ketika kekuasaan Bani Abbas berada di bawah pengaruh dinasti Bani Buai atau disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat 1075 sampai 1160 Masehi merupakan periode di mana terjadinya perang salib. Dan periode terakhir yaitu periode kelima 1160 sampai 1258 Masehi, di mana dinasti Abbas terbebas dari pengaruh kekuasaan lain. Perkembangan peradaban Islam yang terjadi pada masa Bani Abbas diantaranya yaitu kemajuan yang sangat pesat di bidang militer, di mana militer dinasti Bani Abbas terdiri atas 3 bagian, yaitu pasukan pemanah, pasukan infanteri, dan pasukan berkuda atau kavaleri. Yang kedua itu perkembangan dalam bidang seni dan budaya, dan juga ilmu sosial dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu pada periode pertengahan. Yang pertama, Islam di Mongol.
Masa Islam di Mongol dalam Syarah Kebudayaan Islam dimulai sejak jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua, Islam di Turki Utsmani dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, yang mana pada masa ini Turki Utsmani mencapai masa keemasan karena ditopang oleh keagamaan Islam yang kental. Yang ketiga, Islam di Safawi Persia. Ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya, kerajaan Safawi di Persia baru berdiri. Kerajaan ini dipimpin oleh Syekh Syafiuddin. Yang keempat, Islam di Mughal India. Kerajaan ini berdiri seperempat abad sesudah kerajaan Safawi. Daulah Mughal didirikan oleh Hulgono yang terkenal sebagai perusak dan penghancur Baghdad. Selanjutnya itu untuk periode modern 1250 sampai 1800 Masehi. Pembaruan dan perkembangan ilmu pengetahuan telah dimulai sejak periode pertengahan, terutama pada masa kerajaan Utsmani. Pada abad ke-17 mulai terjadi kemunduran, khususnya ditandai oleh kekalahan-kekalahan yang dialami melalui perperangan melawan negara-negara Eropa. Peristiwa tersebut diawali dengan terpukul mundurnya tentara Utsmani ketika dikirim untuk menguasai Wina pada tahun 1683. Lanjutnya untuk periode modern 1800 Masehi dan seterusnya. Pada masa ini terdapat beberapa tokoh yang terkenal dalam dunia ilmu pengetahuan atau pemikiran Islam. Di antaranya yaitu Jamaluddin Al-Afghani, M. Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha, Sayyid Qutb, Sir Sayyid Ahmad Khan, dan Sir Muhammad Iqbal. Dan selanjutnya itu proses masuknya Islam di Indonesia. Terdapat beberapa teori dan pendapat tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat-pendapat tersebut bukan hanya didasarkan pada bukti-bukti yang telah ditemukan, melainkan juga dikuatkan oleh adanya catatan-catatan sejarah yang dibuat oleh bangsa lain di masa lampau. Terdapat 3 pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu sejak abad ke-7 Masehi, sejak abad ke-11 Masehi, dan sejak abad ke-13 Masehi. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi didasarkan pada berita yang diperoleh daripada pedagang Arab. Pendapat mengatakan bahwa Islam masuk sejak abad ke-11 Masehi, yaitu didasarkan pada bukti adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Sedangkan pendapat mengatakan bahwa Islam masuk sejak abad ke-13 Masehi, yaitu didasarkan pada beberapa bukti yang lebih kuat, di antaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad 1258 Masehi. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.